Berikutnya kita masuk ke acara yang kita nanti-nantikan, yakni seminar sesi pertama yang akan dipandu oleh Dr. Triyanti Rahayuningsih, spesialis anak konsultan. Izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau lulus S1 dan spesialis anak di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan pendidikan S2 Kardiologi Anak di FKUI tahun 2015. Saat ini beliau bekerja sebagai konsultan di RSUD Bekasi dan beberapa rumah sakit lainnya. Saya persilakan Dr. Triyanti untuk memandu acara di sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Feni Kartikayanti, SPAK, selaku pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih juga kepada UKK Kardiologi Anak yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator sesi pertama pada seminar online kali ini. Yang terhormat Profesor Doktor dan Dokter, teman sejawat para narasumber maupun peserta seminar online siang klinik anemia in congenital heart disease (E2Z) dari UKK Kardiologi Anak yang bekerja sama dengan IDAI Kepulauan Riau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Semoga kita selalu dikaruniai berkah, sehat, dan bahagia. Saya akan memandu jalannya sesi pertama yang direncanakan berlangsung selama 2 jam kurang 10 menit sampai pukul 15:10. Masing-masing pembicara akan menyajikan materi selama 25 menit, dan bila ada peserta yang akan bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada chat room yang nantinya akan disampaikan oleh moderator. Tanya jawab 3 materi narasumber pada sesi pertama akan diberikan waktu selama 20 menit dan dilaksanakan setelah 3 materi selesai dipresentasikan. Berikut akan saya sampaikan kurikulum vitae pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Teddy Ontoseno, SPAK, SPJP FIHA. Beliau Profesor Dr. Teddy Ontoseno, SPAK, SPJP FIHA, lulus FK Unair sebagai dokter umum pada tahun 1976 dan mendapatkan brevet spesialis anak pada FK Unair tahun 1980, menyelesaikan pendidikan kardiologi anak konsultan pada tahun 1985. Beliau juga melaksanakan dan menjalani pendidikan pada Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah FK Unair dan lulus dokter dengan predikat cum laude program pasca sarjana Unair di tahun 2004 dan dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu kesehatan anak Universitas Airlangga tahun 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unair RSU Dr. Sutomo, Surabaya. Dan juga beliau adalah Ketua Program Studi Jenjang Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Airlangga. Dan ada beberapa jabatan yang masih beliau emban. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Teddy Ontoseno, SPAK, SPJP FIHA, dengan judul Pathophysiology and Management Anemia in Cyanotic Congenital Heart Disease. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Teddy Ontoseno, SPAK, SPJP FIHA, untuk penyajian materi selama 25 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Triyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua UKK dan yang saya cintai semua anggota UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Salam sehat semuanya. Jadi kita siang ini bicara mengenai anemia pada cyanotic congenital heart disease. Jadi sebenarnya nanti yang akan saya bicarakan itu ada 2 populasi
yaitu anemia yang terjadi pada cyanotic congenital heart disease, yang nanti akan menjadi suatu istilah relatif anemia, kemudian anemia yang terjadi pada kelompok yang non-cyanotic congenital heart disease, yaitu yang disebut sebagai absolute anemia. Nah, pada dasarnya berbagai jenis penyakit jantung bawaan yang menimbulkan cyanosis itu karena adanya suatu kontaminasi dari deoxygenated blood ke dalam sistem circulation. Nah, kita memori kembali, eritrosit bentuknya seperti ini. Eritrosit ini adalah suatu sel tubuh yang sangat istimewa. Dia beredar ke seluruh jaringan tubuh, kemudian mempunyai metabolisme oksigen yang tertinggi, ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dalamnya cekung, tapi mengandung berbagai macam enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk metabolisme oksigen. Nah, ini dalam sirkulasi sistemik yang normal, eritrosit itu tidak bergerombol, tapi mempunyai jarak satu sama lainnya. Namun apa yang terjadi pada kondisi dengan cyanotic congenital heart disease? Terjadi suatu keadaan yang disebut hipoksia kronis. Hipoksia kronis inilah yang akan merangsang hypoxic inducing factors. Ya, itu ada dua bagian besar. Ya, yang pertama endothelial derived relaxing factors, itu yang akan menghasilkan endotel dan menimbulkan kolateral-kolateral, terutama di paru-paru. Nah, yang akan saya fokuskan di sini adalah hipoksia inducing factor tersebut akan merangsang timbulnya gene erythropoietic expression. Yang ini dikeluarkan oleh ginjal. Dan ini akan merangsang sumsum tulang untuk membentuk eritrosit yang banyak. Terjadi eritropoiesis. Ya. Apa yang terjadi akhirnya? Di dalam sirkulasi darah tepi, terbentuklah banyak eritrosit yang disebut sebagai polisitemia. Mekanisme kompensasi ini sebenarnya tujuannya baik, ya. Dia menciptakan, memproduksi eritrosit yang banyak di dalam sumsum tulang dengan tujuan untuk meningkatkan oksigen carrying capacity di dalam eritrosit. Namun perlu kita ingat bahwa pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang itu dibutuhkan mutlak bahan baku yang sangat penting, yaitu zat besi. Sehingga di dalam kondisi dengan cyanotic congenital heart disease, terjadilah peningkatan kebutuhan zat besi di dalam tubuh. Nah, ini kita lihat, ya, kalau ada ketidakseimbangan di dalam oksigenasi di jaringan, itu merupakan suatu rangsangan, ya, di dalam hypoxic inducing factors, kemudian ginjal merilis erythropoietin gene, dan kemudian
merangsang sumsum tulang. Ini merangsang sumsum tulang untuk membentuk eritrosit yang banyak. Terjadi peristiwa eritropoiesis, ya. Kemudian diharapkan dengan bertambahnya eritrosit di dalam sirkulasi darah tepi akan meningkatkan oksigen carrying capacity sehingga diharapkan hipoksia tersebut teratasi, ya. Sehingga tercapailah keseimbangan baru, terjadi normal blood oxygen level. Ini, ya. Jadi di dalam peristiwa hipoksia tersebut, maka terjadi suatu hiperplasi daripada eritrosit dan total blood volume. Tetapi perlu diingat, tujuannya mekanisme kompensasi ini fisiologis baik. Namun perlu diingat bahwa kenaikan jumlah eritrosit yang diproduksi oleh sumsum tulang yang dirangsang oleh eritropoietic enzim gen ya, maka terjadilah peningkatan hematokrit. Peningkatan hematokrit ini memberikan suatu konsekuensi, ya. Terjadilah peningkatan viskositas darah tepi. Di samping itu akan mempengaruhi shear rate dan shear stress aliran darah, terutama di mikrosirkulasi. Dan juga terjadi gangguan perfusi jaringan. Nah, kalau kita lihat keadaan polisitemia pada cyanotic congenital heart disease, ya, ini jumlah eritrositnya meningkat, ya, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan hemoglobin. Mengapa demikian? Karena pembentukan eritrosit yang banyak di sumsum tulang itu membutuhkan bahan baku untuk pembentukan hemoglobin, yaitu utamanya besi. Sehingga anak dengan kondisi cyanotic congenital heart disease itu kebutuhan zat besinya meningkat sekali, ya. Kalau dilihat total kadar hemoglobin di dalam darahnya itu normal, tetapi total hemoglobin tersebut harus dibagi merata ke dalam masing-masing eritrosit yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga masing-masing eritrosit, setiap eritrosit pada cyanotic congenital heart disease itu hanya kebagian hemoglobin yang sedikit sekali. Nah, inilah yang kita sebut HB di dalam eritrosit ini mean corpuscular hemoglobin concentration. Jadi MCHC-nya rendah sekali. Konsekuensinya apa? Kemampuan eritrosit di dalam cyanotic congenital heart disease untuk mengikat oksigen itu menurun sekali. Hal inilah yang akan memperburuk dan memperberat timbulnya hipoksia kronis. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi pemeriksaan hemoglobin pada cyanotic congenital heart disease tidak bisa dipakai sebagai bukti bahwa ini keadaan anemia. Kita lihat saja pasien-pasien kita tetralogi Fallot, HB-nya 15, bahkan sampai 20, bisa sampai 25. Kalau kita lihat kadar HB ini, wah, ini enggak anemi. Tapi ternyata kalau kita lihat hematokritnya, rasionya lebih dari 3.
Misalkan, ya, ini kita lihat normal peripheral smear, kita lihat ini eritrositnya bentuknya manis sekali, bulat, ya, tengahnya terang, kemudian berpencar, tidak bergerombol, kemudian dibatasi oleh membran eritrosit yang utuh, tidak cacat, ya, tidak bergerigi. Nah, oleh karena itu penting sekali pada anak dengan anemia, apakah itu cyanotic congenital heart disease atau non cyanotic, maka harus kita ukur rasio antara hematokrit dan hemoglobin. Ya. Untuk yang non cyanotic congenital heart disease yang dengan anemi, ya, bukan karena akibat hipoksia, tetapi karena perdarahan, kemudian memang destruksi eritrosit yang berlebihan, maka kalau kita lihat rasio HB dan hematokrit itu 1:3. Ya, kalau kita ambil contoh seorang anak anemi karena bukan hipoksia, tapi karena perdarahan, HB-nya kita ukur 10, maka hematokritnya 30. Nah, ini yang disebut sebagai absolute anemia. Memang HB-nya rendah disertai dengan hematokrit yang rendah dengan rasio yang tetap perbandingannya 1:3. Nah, bagaimana gambaran hapusan darah tepi anemia pada cyanotic congenital heart disease? Kita lihat di sini hipokrom semua, ya. Eritrositnya sudah bentuknya tidak teratur, ya, berdempet-dempet. Kemudian diliputi oleh membran eritrosit yang tidak ekal, ya. Ada yang bergerigi, ya, ada yang lonjong, ya, bahkan ada yang rusak, pecah. Pada anak ini yang dengan cyanotic congenital heart disease tidak ada korelasi antara HB dan hematokrit. Ya. Rasionya sudah tidak 1:3 lagi, tapi kurang dari 1:3. Kita ambil contoh pasien kita tetralogi Fallot. HB-nya 15. Ya. Kalau kita lihat nilai HB-nya bagus. Ya. Tapi kalau kita lihat hematokritnya, pasti di atas 45. Ya. Bisa 60, bisa 75. Ya. Eritrositnya hipokrom, ya, mengandung HB yang rendah, relatif. Jadi inilah yang disebut relatif anemia. Terjadi penurunan MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. Jadi kadar HB yang dimiliki oleh masing-masing eritrosit pada anemia di dalam cyanotic congenital disease itu rendah sekali. Nah, inilah yang sangat kita takuti, keadaan relatif anemia ini. Jadi dengan mengukur kadar HB saja, jangan tergesa kita mengatakan, oh enggak anemi kok, HB-nya 15. Tapi kalau kita lihat hematokritnya bisa 60, bisa 70. Ya. Pengalaman saya, kalau mau melakukan kateterisasi pada anak dengan cyanotic congenital heart disease, 2 atau 3 hari sebelum CAT, kita cek rutin HB dan hematokrit. HB-nya 20, wah saya senang. HB-nya 20 ya. Ternyata hematokritnya hampir 80, bahkan 90. Jadi darahnya kental sekali. Artinya terjadi polisitemia, terjadi hiperviskositas. Inilah yang sangat membahayakan untuk prognose anak dengan anemia defisiensi besi pada cyanotic congenital heart disease. Ya. Pada relatif anemia ini, ya, adanya peningkatan
jumlah eritrosit di dalam darah tepi dan penurunan mean corpuscular hemoglobin concentration, tadi sudah saya singgung, kemampuan eritrosit untuk mengikat oksigen itu rendah sekali. Di samping itu, shear stress dan shear rate di dalam terutama mikrosirkulasi itu juga sangat menurun karena eritrosit berdesak-desakan. Ya. Oleh karena itu, makin menambah derajat hipoksia pada jaringan. Dan keadaan ini tidak boleh kita biarkan terlalu lama, ya. Harus segera kita atasi. Pada absolut anemia, ya, yang sudah saya singgung, ya, kalau karena perdarahan dan macam-macam, ya, memang kita temukan penurunan kadar Hb secara absolut, ya. Kemudian mekanisme kompensasi terjadi peningkatan plasma, terjadi maldistribusi eritrosit. Nah, ini yang kita sebut sebagai absolut anemia yang terjadi pada kelompok non-cyanotic congenital heart disease. Untuk itu, maka bisa kita urut bagaimana kok bisa terjadi penurunan hipoksia yang berat pada kelompok cyanotic congenital heart disease. Ya. Kita awali oleh karena ada suatu kontaminasi deoxygenated blood ke dalam systemic circulation, ya. Kemudian terjadi hipoksia kronis. Hipoksia kronis ini merangsang hypoxic inducing factors 1 dan 2, kemudian merangsang terbentuknya erythropoietic gain yang dikeluarkan oleh ginjal, dan epogen ini merangsang sumsum tulang. Sumsum tulang akan memproduksi eritrosit. Ya. Dengan demikian terjadilah jumlah eritrosit yang banyak di darah tepi. Namun perlu diingat, pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang tersebut sangat dibutuhkan bahan baku utama, yaitu zat besi, untuk membentuk hemoglobin. Seandainya kondisi ini tidak terpenuhi, kebutuhan zat besi yang meningkat, maka terjadilah relatif anemia defisiensi besi. Yang sebenarnya total zat besi dalam tubuh itu normal, tapi hanya kebutuhannya yang meningkat untuk membentuk eritrosit yang berlebihan. Bisa kita ukur dengan mean corpuscular hemoglobin concentration, yaitu konsentrasi kadar hemoglobin pada masing-masing eritrosit. Konsekuensi selanjutnya apa? Ya, dengan defisiensi zat besi di dalam eritrosit, itu zat besi sangat diperlukan untuk membentuk enzim-enzim yang di mana enzim-enzim di dalam eritrosit ini sangat diperlukan untuk menetralisir hasil metabolisme oksigen di dalam eritrosit. Kita ketahui bahwa sel tubuh itu yang paling tinggi kecepatan metabolisme oksigen adalah eritrosit. Hasil metabolisme eritrosit tersebut adalah H2O2, ya, hidrogen peroxide. Nah, ya, hidrogen peroxide inilah merupakan suatu oksidan yang sangat kuat, ya. Kita lihat lagi, ya. Kita ulangi sekali lagi, hypoxic inducing factor stimulation, kemudian erythropoietic gain stimulation,
kemudian endothelial growth stimulation untuk merangsang pembentukan kolateral sebagai salah satu mekanisme kompensasi hipoksia kronis, kemudian juga bone marrow hyperreactivity, kemudian terjadi polycythemia hipoksik, hiperviskositas, terjadi eritrosit yang bergerombol, sehingga terjadi suatu gangguan disseminated intravascular coagulation. Di samping itu, dengan hiperviskositas tersebut, shear stress dan shear rate daripada darah di dalam mikrosirkulasi terutama itu pelan. Dan ini memberikan dampak bahwa trombosit akan terpelanting. Dia akan membentur dinding di sebelah dalam kapiler endotel sehingga terjadi aktivasi daripada trombosit. Akibatnya terjadi kelainan fungsi trombosit, terjadi trombopati. Jadi teman-teman jangan lupa setiap menghadapi anak dengan cyanotic congenital heart disease, jangan cukup puas mengukur trombosit secara kuantitas, tapi juga kualitasnya. Trombositnya dikatakan laboratorium menyatakan trombosit cukup jumlah gitu. Tapi hati-hati ya. Jumlah cukup tapi kualitasnya yang buruk. Ya. Karena terjadi aktivasi daripada endotel di dalam sirkulasi darah tepi. Ya, tadi kita kembali eritrosit enzim defisiensi tadi, ya, bahwa eritrosit ini enzim ini sangat diperlukan, ya, untuk menetralisir hidrogen peroksida H2O2 sebagai hasil metabolisme oksigen di dalam eritrosit. Kita kenal bahwa H2O2 itu adalah suatu oksidan yang sangat poten. Nah, inilah biang keroknya. H2O2 di dalam eritrosit ini akan meningkat. Apa akibatnya? Ada suatu struktur molekul protein yang membentuk kerangka membran eritrosit. Ya, ini enzim yang harus dipenuhi bila Fe-nya cukup. Ya. Dua enzim ini untuk menetralisir hidrogen peroksida hasil metabolisme oksigen di dalam eritrosit. Ya. Akibatnya apa? Terjadi hambatan proses eliminasi hidrogen peroksida di dalam eritrosit. Peningkatan H2O2 inilah akan merangsang spektrin, yaitu molekul protein yang membentuk kerangka membran eritrosit. Molekul protein ini akan terjadi denaturasi. Oleh karena itulah maka terjadi suatu deformabilitas. Ya. Jadi kerangka membran eritrosit menjadi kaku karena spektrinnya terjadi denaturasi. Ya. Sehingga kalau kita saring di dalam membran dengan puri-puri tertentu, maka hanya beberapa eritrosit saja yang bisa melewati membran tersebut. Ini sebagai salah satu penelitian saya dalam disertasi. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, inilah spektrin rantai alfa dan rantai beta. Ya. Nah ini, ya. Kedua rantai inilah yang mempertahankan fungsi kerangka membran eritrosit tetap lentur. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, membran eritrosit yang normal, tapi yang paling kanan ini, kalau terjadi denaturasi
spektrin akibat adanya kenaikan H2O2, yaitu oksidan yang sangat kuat tersebut. Nah, kalau kita urut lebih lanjut, ini kok gak anu ya. Yang atas nggak bisa diturunkan. Nah, ya dibuang. Ya. Jadi adanya defisiensi zat besi di dalam eritrosit pada anak dengan cyanotic congenital heart disease itu terjadi penurunan saturasi transferin. Dan ini gejala ini yang muncul duluan. Jadi teman-teman kalau ada fasilitas laboratorium dengan pemeriksaan saturasi transferin, bila terjadi penurunan, maka pasien kita dengan cyanotic congenital heart disease ini sudah mulai terjadi defisiensi besi. Kalau dilanjutkan lagi, maka terjadilah penurunan enzim katalase dan glutathione peroksidase. Yang mana ini pembentukan kedua enzim ini butuh zat besi. Sehingga kalau zat besi dalam eritrosit turun, maka kedua enzim ini akan turun juga. Padahal kedua enzim ini sangat berperan dalam mengeliminasi oksidan yang kuat, yaitu H2O2, hasil metabolisme eritrosit, hasil metabolisme oksigen di dalam eritrosit. Nah, selanjutnya sangat mengerikan sekali terjadi spektrin denaturation. Jadi molekul protein spektrin sebagai kerangka utama yang membentuk membran eritrosit yang mempertahankan fungsi eritrosit sebagai kemampuan untuk deformabilitas, ya. Jadi deformability eritrosit itu adalah kemampuan eritrosit untuk merubah bentuk dan ukuran bila eritrosit ini melewati dinding melalui pembuluh darah yang diameternya lebih kecil dari eritrosit. Eritrosit masih bisa menerobos melewati penyempitan tersebut dan kembali ke bentuk semula tanpa merubah fungsinya. Inilah biang kerok dari deformabilitas eritrosit. Dan kalau dalam penelitian saya ukur eritrosit deformability-nya, saya lewatkan membran, lupa saya, carinya di Australia ini, mahal harganya, ya, melalui diameter yang tertentu, ya, maka kalau eritrosit saya 10 biji eritrosit yang mengalami deformabilitas, saya lewatkan membran tersebut, ya. Kok nggak bisa? Ya, ini tadi urut-urutannya seperti ini, ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di dalam elektron mikroskop, gambaran eritrosit pada anak dengan cyanotic congenital heart disease ini, yang paling ringan ini pada gambar A, ya. Eritrositnya bergerombol, tapi sudah mulai terjadi kerusakan membran. Eritrosit membrannya sudah tidak mulus lagi, tapi sudah bergerigi dan malah sudah bondas, ya. Ini yang derajat yang lebih berat lagi, ya. Eritrosit makin bergerombol, ya. Nah, ini yang kelompok D ini yang paling berat, ya. Hampir kehilangan membran eritrosit, ya. Eritrosit sudah hampir
tidak mempunyai membran yang teratur sama sekali. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan apa itu erythrocyte deformability, yaitu kemampuan eritrosit untuk melewati diameter pembuluh darah yang lebih kecil dari diameter eritrosit, tapi tanpa merubah fungsi dan bentuknya setelah melewati penyempitan dinding kapiler tersebut. Ini adalah jasa baik dari kerangka membran eritrosit akibat dari fungsi kerangka membran spektrin. Ya. Terpaksa saya nyinggung biologi molekuler sedikit ya. Nah ini loh. Nah, ini sejumlah eritrosit yang sudah saya hitung. Kemudian eritrosit ini dari pasien normal, tidak mengalami hipoksia. Dia melewati membran polikarbonat yang diameternya lebih kecil dari diameter eritrosit. Dia bisa menerobos dengan tekanan tertentu tanpa merubah bentuk dan jumlahnya. Ya. Tetapi dengan jumlah yang sama, eritrosit saya ambil dari pasien dengan cyanotic congenital heart disease, saya ambil 20 eritrosit, saya saring dengan membran polikarbonat dengan diameter yang lebih kecil dari diameter eritrosit, ternyata hanya satu saja yang bisa melewati membran tersebut dan dengan bentuk yang sudah rusak dan permanen. Nah, sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman, setiap merawat pasien dengan cyanotic congenital heart disease, masalah utamanya bukan karena penurunan kadar Hb, tetapi adalah defisiensi zat besi. Ya. Defisiensi zat besi inilah yang harus kita pantau ya secara rutin. Ya. Kalau bisa ya saturasi transferin, kalau enggak bisa ya ambillah yang sederhana, perbandingan hemoglobin dan hematokrit. Itu kurang dari 1:3. Misalkan kita dapatkan pasien cyanotic congenital heart, kita lihat Hb-nya 15. Kalau Hb 15, harusnya kan hematokritnya 45 ya. Tapi ini kok 60. Nah, berarti ini sudah terjadi suatu relatif anemia karena iron defisiensi besi. Ya, oleh karena itu saya pesan pada teman-teman, ya, setiap menghadapi pasien dengan cyanotic congenital heart disease, ya, perlu mempertahankan kadar Hb dan rasio hematokrit yang seimbang, 1:3. Biasanya kita dapatkan rata-rata Hb itu antara 20-22. Ya. Pasien-pasiennya Dr. Alit yang banyak itu, ya, dengan tetralogi Fallot yang umurnya sudah 3 tahun, 4 tahun, dengan clubbing fingers, dengan cyanotic spells, sehari sampai 5-10 kali, kita ukur Hb-nya kok 20-22. Dr. Alit nggak boleh senang-senang dulu. Ini nggak ada anemi. Tapi kalau kita lihat hematokritnya, bisa sampai 80-95. Oleh karena itu, kita berupaya dengan kondisi kadar Hb yang sekitar 20-22, maka yang kompatibel with life, hematokritnya pertahankan antara 60-65%. Nah, inilah yang menjadi masalah kita bersama. Seorang pediatrik kardiologis, ya, saya berkali-kali menanyakan di dalam kongres internasional, kalau menghadapi
kondisi seperti ini, apa boleh flebotomi secara berkala? Tidak ada yang bisa jawab. Karena apa? Negara-negara maju tidak sampai mempertahankan HB dan hematokrit sekian. Anak dengan cyanotic congenital heart disease, umur 6 bulan, 1 tahun, sudah dilakukan total koreksi. Sehingga tidak sampai terjadi hiperviskositas. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang sangat bijak dan mudah kita lakukan di daerah, lakukanlah flebotomi secara berkala. Namun perhatikan volume plasma, ya, jangan sampai hipovolemik. Bersamaan dengan pemberian besi, ya, besi murah sekali, Dr. Rizky. Di Medan berapa itu besi, zat besi murah, ya? Saya tidak menyebutkan preparatnya, ya. Jadi jangan lupa teman-teman, setiap menghadapi anak dengan cyanotic congenital heart disease, ukur HB dan hematokrit. Pertahankan dengan konsentrasi seperti ini yang compatible with life. Jangan sampai lebih dari 65% karena sudah mulai terjadi hiperviskositas. Ya, itu. Maka harus kita flebotomi berkala. Ya, apakah kadang-kadang kalau mau kita lakukan tindakan kateterisasi ataupun operasi, kita flebotomi. Ya, atau rutin 6 bulan sekali kita flebotomi, tapi jangan lupa pemberian zat besi dengan monitoring ketat tercapainya keseimbangan baru terhadap rasio HB dan hematokrit tersebut. Ya, demikian apa yang saya persembahkan. Hal ini sesuai dengan penelitian saya pada disertasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Teddy atas penyampaian materi Pathophysiology and Management Anemia in Cyanotic Congenital Heart Disease yang sangat runtut dan komprehensif. Kami sangat menikmatinya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Ya, Prof. Terima kasih. Ya.